Nah, itu fungsinya, mitosnya. Kalau bisa mecahkan tengkorak ini pakai gigi, bisa untuk pegangan, jimat. Coba. Nggak mampu ya? Nggak mampu. Coba lah. Ada. Bisa, boleh dibawa tuh. Bisa Pak. Kalau mampu bisa kan boleh bawa. Ini kepala kijang. Kijang Bang ya? Kijang apa, babi? Oh, ini babi ya? Oh, ini kepala babi, ada taringnya. Kalau ini kepala kijang. Sama kepala babi semua nih. Kata Bang kijang. Untuk orang Bali aja. Hai sahabat Forester, hari ini kita akan melihat rumah tengkorak atau kepala Ka'bah yang berada di Kabupaten Skadau. Apa itu kepala Ka'bah? Kepala Ka'bah yaitu tempat penyimpanan tengkorak hasil berburu atau ngayau zaman dahulu yang berlaku bagi suku Dayak yang akan menikah, itu dengan mempersembahkan kepala manusia. Sekarang posisi kita di daerah suatu tempat, yaitu Desa Landogodah, Kecamatan Skadau Ilir, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini mungkin kita lakukan kegiatan kunjungan lah ke rumah tengkorak, atau kami biasa di sini disebut dengan kepala Ka'bah. Kepala Ka'bah ini merupakan waktu hasil buruan waktu zaman ngayau pada zaman dahulu, zaman perang antara suku, yaitu mencari orang terkuat di antara suku masing-masing. Mungkin nanti kita bisa lihat di dalam apa-apa yang ada di dalam, nanti kita bisa lihat sama-sama. Mari kita sama-sama lihat. Nah, di sini ada 11 kepala. Kalau secara detailnya saya tidak bisa jelaskan ini kepala panglima siapa, tapi yang pasti pada dulu itu ada kurang lebih itu satu durung atau lumbung padi tiang 8 kepala ini. Tapi ini hanya tinggal sisanya karena dulu itu pernah dibakar dari pihak musuh. Nah, mungkin ini kita lihat ada banyak rahang babi, di mana tempat ini juga digunakan untuk minta hajat atau meminta sesuatu, atau silahkan katakan di sini itu mau bahajat atau kita punya niat apa di sini. Jadi ya semua kawan-kawan semua boleh datang ke sini. Kalau hadir sini ya silahkan datang, kita lihat sama-sama. Nah, untuk kepala ini mungkin kita bisa lihat sama-sama, tapi saya tidak bisa jelaskan satu persatu ini panglima mana, tapi yang pasti di sini masih sisa 11 lagi. Kemudian di sini juga masih ada batu, mungkin saya hanya beberapa saja yang tahu, yaitu ada batu hati, batu petir dengan batu kilat. Yang lainnya masih banyak batu yang di sini. Cuma saya secara detailnya saya tidak bisa jelaskan. Ini orang-orang tua lah yang bisa jelaskan ini. Kita lihat kalau ukuran rahang orang tua dulu dengan kita sekarang ini, kalau kita ini mungkin cukup besar lah. Kalau kita lihat ini cukup besar. Mungkin kepalanya, kalau tulang kepala udah besar gini, mungkin kepalanya udah mungkin sebesar apa. Mungkin ada juga mitos yang mengatakan kalau kita datang di sini kita bisa menggigit baik tulang kepala atau tulang rahangnya. Barang ini bisa digunakan untuk jaga diri atau sebagai jimat lah. Mungkin itu yang orang tua dulu sampaikan dengan kami untuk fungsi barang ini. Selain untuk bahajat, juga barang ini juga ada gunanya untuk sebagai penjaga diri. Apa di sini ada ritual-ritual khusus gitu setiap tahun? Kalau ritual khusus, saya rasa ini kebanyakan secara acaranya mungkin gawai atau gawai tutup tahun atau gawai panen, itu biasa
dikasih makan atau mungkin diantar sesajen lah ke sini. Kalau untuk acara ritual khususnya di sini ini biasanya untuk pribadi itu yang kembalikan hajat atau dia awal mintanya mungkin dia udah berhasil, dia akan kembali ke sini dengan janji-janji dia. Mungkin janjinya dengan 1 ekor babi, dengan 1 tempayan tuak, dengan benang, dengan telur, dengan beras, dengan ayam. Mungkin itulah yang janji yang harus dia minta. Dia setelah dia berhasil dia kembalikan ke sini. Itu ritual khusus untuk tengkorak ini. Kalau ritual khusus secara keseluruhan itu yang pasti suatu saat kami ada masalah, istilahnya ada gejolak apapun, tetap kami minta istilahnya berajak ke sini atau istilahnya minta doa lah. Kami secara ini kami doa ke sini juga untuk seluruh Dayak Ketungau Kedah yang pasti yang ada di lingkungan SP 1 Londo Kedah dan sekitarnya. Mungkin itulah ritual yang biasa kami lakukan di sini. Untuk mungkin ini kita lihat ini kalau kita lihat ini kata kami ini ancak artinya setiap orang yang meminta ke sini atau ada niat apa di sini, dia setelah berhasil dia kembalikan harus pakai ancak, harus dia kembalikan pakai ini. Jadi kalau untuk 1 tahun itu ada 20 orang, berarti ada 20 ancak ini yang bergantung di sini, sama dengan rahang babi ini, mungkin seperti itulah. Mungkin ini satu lagi, kalau ini adalah sejenis nipah lah untuk bikin tikar. Mungkin setiap orang pasti setiap kembalikan aja ada ini untuk mengukur babinya. Kalau misalnya janjinya 3 renti, dia harus diukur pakai ini, artinya harus 3 renti pas, bahkan lebih. Mungkin 3 renti itu apa? 3 renti kalau hitungan kita itu di sini itu 1 renti 16 kilo, artinya kurang lebih 48 kilo. 3 renti berarti 3 helai. 3 helai ini. 1 helai cuma dia ukurannya 3 jengkal, 3 ini. 3 ini berarti dia dilipat 2. Setelah kita ukur leher babinya, kita lipat 2, kita ukur pakai ini. 3 ini artinya, harus lebih dari 3 renti. Harus lebih dari ini karena kita janji mengembalikan 3 renti, kita kembalikannya setidaknya harus pas, minimal pas. Harus kalau bisa harus lebih. Itu babinya untuk apa? Babinya yang pertama-tama untuk apa? Kita bikin sesajen di sini, sisanya ya untuk kawan-kawan yang datang untuk makan bersama lah di sini babinya. Kemudian ayam juga ada untuk sesajen dan untuk dibagi untuk kawan-kawan yang datang di sini. Berarti kepalanya ini ditimbun, dipendam. Enggak, kalau kepala ini tetap gantung sini. Mungkin nanti kalau pas sesajen ini sebelum kita misalnya kita potong ayam, potong babi, nanti darahnya kita kasih 1 persatu kepala ini. Setelah kita buat sesajen nanti pun dikasih, kalau kata kami itu ada batu, kasih penara di sini. Ini pun dibilang kalau kita udah minta, ini kita kembalikan. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saya rasa. Apakah masih ada budaya ngayau di sini? Kalau untuk sekarang untuk budaya ngayau mungkin sudah tidak ada lagi, karena ini seingat saya mungkin sudah ratusan tahun yang lalu lah. Kalau kepala ini masih tetap seperti ini, mungkin ini udah zaman cukup lama lah, mungkin ratusan tahun yang lalu. Jadi untuk sekarang budaya ngayau itu sudah tidak ada lagi. Yunus, ngayau itu apa? Kalau ngayau itu salah satu budaya di mana misalnya ada seorang yang mau nikah, dia harus membawa 1 kepala untuk sang pengantin. Setidaknya Kepala manusia. Yang punya pengaruh lah di situ, panglimanya atau bahkan anak buah panglimanya. Kalau istilah kita sini itu mungkin kadesnya lah, kalau paling rendah lah kadesnya, atau setidaknya
anak buah dari presidennya lah, kalau bisa presidennya lah itu. Jadi satu kepala ini harus wajib dia bawa pulang, baru dia bisa melakukan pernikahan dengan perempuan itu. Itu dipersembahkan untuk mertuanya. Ya, dipersembahkan untuk mertua dan keluarga dari calon istrinya dengan istrinya. Kalau dia nggak berhasil, Kalau dia tidak berhasil, otomatis ini pasti gagal. Yang pasti dia akan beri jeda waktu berapa lama. Kalau misalnya tidak berhasil lagi, mungkin ini akan dibatalkan. tapi berarti banyak juga orang dari daerah sini juga dikaya orang, atau balas membalas atau gimana? Kalau balas dulu itu mungkin ada, cuma secara detailnya kepala kita di sini itu berapa jumlahnya kita pun tidak terlalu tahu pasti lah. Yang pasti kalau yang mereka kepala dari orang-orang ini, dari suku-suku ini itu dulu itu kurang lebih ada satu durung, kata kami di sini itu durung atau tempat padi atau lumbung padi itu tiang 8, dia full. Kemudian ini yang Full kepala semua. full kepala semua, kepala yang sudah seperti ini semua, udah dikeringkan, udah direndam dengan air semua seperti ini. Jadi ini sisa-sisanya lagi, karena waktu itu pernah dibakar dari musuh kita. Itu tempatnya mungkin jauh dari sini, kata di daerah Tembawang Lebur, kata kami. Tembawang Lebur itu tembawang yang sudah hangus, yang waktu itu musuh kita membakar tengkorak ini. Oke sahabat Forester, sekian dulu hari ini. Untuk selanjutnya boleh dilihat di part 2 ya. Semoga dengan menonton ini kita tidak melupakan sejarah, khususnya anak cucu kita nanti, agar tetap belajar sejarah nenek moyangnya dahulu. Terima kasih.